warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya Widya Andike dengan NIM 41014220004 dan rekan saya Veronia Sanabila Saada dengan NIM 41014220033. Saya Salman Nur Fitria Jadi dengan NIM 41014222040. dan saya Nurmalika Ayu Malinda dengan NIM 41014226045. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kewirausahaan, yaitu tugas proyek pengembangan wirausaha dengan dosen pengampu Bapak Dr. Walid SPD MSI. Latar belakang kami memilih usaha brownies karena saat ini banyak sekali variasi makanan mulai dari makanan yang berasa manis, asam, asin, pahit, dan gurih. Salah satu makanan yang memiliki rasa manis adalah brownies. Brownies merupakan makanan yang terkenal karena rasanya yang manis dan juga cocok pada lidah semua kalangan. Brownies mengalami perkembangan seperti dari brownies original berkembang menjadi banyaknya variasi. Selain itu, brownies tetap berkembang karena cocok digunakan sebagai makanan pendamping atau sajian di sebuah acara. Apabila diamati, banyak individu maupun sekelompok orang mulai membuka atau memperluas usaha dengan membuat brownies, menonjolkan variasi dan juga aspek kreatif. Dengan berbagai variasi, maka usaha brownies dapat mengembangkan kuliner dan kewirausahaan pada masa kini. Permasalahan pada usaha baby brown kelompok kami dapat dilihat pada analisis SWOT berikut ini. Metode pembuatan produk baby brown. Nah, pada bagian awal kita melakukan kegiatan belanja dulu. Kita melakukan belanja bahan membuat brownies di Gori. Nah, selanjutnya siapkan semua alat dan bahan sesuai dengan resep. Ukur semua bahan sesuai dengan takaran. Ingat, jika tidak sesuai dengan takaran, maka brownies akan gagal. Kemudian masukkan baking powder secukupnya. Campur semua bahan sampai rata. Kemudian campurkan susu saset dengan air. Takarlah minyak goreng sesuai dengan takaran, jangan terlalu banyak, nanti brownies akan menjadi berminyak. Kemudian pecahkan telur dan ingat jangan sampai cangkangnya ikut masuk ke dalam adonan karena adonan akan menjadi tidak higienis. Kemudian masukkan gula sesuai dengan takaran, jangan terlalu banyak karena kita tidak ingin browniesnya terlalu manis, dan masukkan ovalet sebagai penyeimbang adonan. Adonan brownies yang diberikan ovalet akan mengembang dan teksturnya tidak akan bantet. Langkah selanjutnya, mixer semua bahan tadi dan tunggu sampai telur benar-benar mengembang. Ingat, pastikan telur mengembang karena ini adalah kunci kita membuat sebuah adonan brownies. Setelah telur dipastikan benar mengembang, barulah kita masukkan bahan kering dan minyak yang telah ditakar ke dalam mixer. Mixernya jangan terlalu lama, sekitar 3-5 menit karena kita tidak mau adonan telur yang telah naik tadi menjadi turun. Jika adonan telur sudah turun kembali, maka dipastikan adonan tersebut gagal dan bantet. Lapisi loyang dengan kertas roti karena kita tidak mau saat diangkat adonan roti akan menempel pada loyang. Kemudian masukkan adonan brownies ke dalam loyang dengan hati-hati. Selanjutnya kita siapkan kukusan. Pastikan kukusan benar-benar panas. Dan lapisi tutup kukusan dengan serbet. Hal ini akan menjadikan hasil akhir brownies mulus dan tidak berlubang. Setelah kukusan benar-benar panas, baru dimasukkan adonan tadi dan tunggu sampai 30 menit sampai matang. Nah, ini adonan brownies yang sudah jadi, kita dinginkan terlebih dahulu karena masih sangat panas. Dan untuk mencapai tekstur yang kita inginkan.
potong brownies sesuai dengan selera. Kita memilih potongan dadu karena menyesuaikan dengan penjualan kami, yaitu brownies bites. Kemudian kita menyiapkan flah, siapkan air panas. Kemudian masukkan bubuk flah, tuangkan air panas dengan hati-hati sesuai dengan takaran. Kemudian diaduk dengan teratur. Pastikan tidak ada bubuk yang menggumpal. Kemudian masukkan ke dalam plastik kemasan. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik klip satu-satu. Nah, ini kita memang sengaja memilih kemasan yang setengah lingkaran atau berbentuk menyerupai UFO karena menarik, supaya memikat hati para pembeli. Masukkan brownies ke dalam kemasan, jangan lupa memakai sarung tangan untuk menjaga higienis dan kualitas produk kami. Selanjutnya parut keju. Untuk mempercantik brownies, kita tambahkan keju dan ditaburkan di atas brownies. Baru dimasukkan flah. Kemudian diberi sendok satu-satu. Kemudian kita klip dan kita beri stiker supaya manis. Ini adalah hasil tampilan akhir produk kami. Dan kita memasukkan ke dalam plastik sebagai kemasan luar sehingga kita terdapat kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemudian produk kami siap dipasarkan dan pada bagian akhir terdapat review dari teman kami yaitu Wulan Jenar. Browniesnya enak, harganya murah, worth it, cocok untuk mahasiswa loh. Kemudian branding atau packing. Baby Brown. Brownies rasa coklat yang kuat dan tekstur lembut dengan ukuran kecil dan tambahan flah serta parutan keju di atasnya, yang akan memberikan pengalaman menyenangkan saat dinikmati. Logo Baby Brown memiliki makna bagi produsen kepada konsumen untuk menikmati produk Baby Brown serta ucapan terima kasih karena telah membeli produk Baby Brown, ditandai rasa senang produsen kepada konsumen. Kemasan Baby Brown dikemas dengan kemasan menarik, berbentuk menyerupai UFO yang unik dan memberikan kesan berbeda dengan produk yang lainnya. Metode pemasaran produk Baby Brown dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui story WhatsApp maupun story Instagram. Dan hal tersebut dapat dilakukan oleh semua anggota kelompok kami. Laporan hasil pengembangan produk Baby Brown dengan jumlah pengeluaran dari batch 1 hingga batch 8, biaya utilitas dan biaya lain-lain, dengan total pengeluaran Rp439.108. Jumlah pemasukan dari batch 1 hingga batch 8 yaitu Rp740.000, sehingga total keuntungannya yaitu Rp300.892. Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan wirausaha Baby Brown telah mencapai hasil yang positif. Berdasarkan analisis data, terdapat perkembangan positif dapat minat pembeli setelah adanya penambahan variasi rasa dan topping pada produk. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Selain itu, dari segi keuangan, usaha Baby Brown mengalami keuntungan yang signifikan. Hal ini menandakan strategi pemasaran dan manajemen Baby Brown yang diterapkan telah berhasil, dan usaha Baby Brown dapat memiliki potensi untuk berkembang pada masa yang akan datang. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.